lagi sama aku Andini. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat terus ya. Gak kerasa sebentar lagi sudah mau pergantian tahun. Gimana wishlist kamu tahun ini? Pasti ada yang tertunda ya karena ada pandemi. Tapi gak apa-apa, kalian harus tetap semangat ya untuk kejar wishlist kalian. Dan curah hujan sudah cukup tinggi nih Momopal. Tetap jaga kondisi kesehatan ya dengan minum vitamin, istirahat yang cukup dan selalu berhati-hati karena biasanya curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir Momopal. Ya sebenarnya nggak cuma karena curah hujan aja sih. Satu diantaranya karena kesadaran kita juga terbiasa buang sampah bukan pada tempatnya. Belum lagi kurangnya lahan hijau. Ayo kita sayangi lingkungan kita dan selalu jaga kebersihan. Kira-kira aku mau bahas wisata yang mana lagi ya buat liburan? Stay tune terus! Kalau kemarin kita sudah bahas wisata komplit di ujung timur Jawa kan Momopal? Buat kalian yang belum tonton videonya, kamu bisa cek link di deskripsi atau bisa klik di sini ya. Sekarang aku mau bahas lebih detail lagi nih tentang wisata yang dikenal dengan Kawah Ijen atau bahasa kerennya Blue Fire yang diakui oleh UNESCO. Bangga deh jadi bagian dari Indonesia. Gunung Ijen atau Kawah Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2386 mdpl dan terletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah Blue Fire atau api biru di dalam Kawah Ijen yang terletak di puncak gunung tersebut. Pendakian gunung ini bisa dimulai dari dua tempat, yakni dari Banyuwangi atau dari Bondowoso. Gunung Ijen ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada Maret 2016. Dan bisa dipastikan Kawah Ijen akan kian mendunia dan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara. Keren banget kan? Sejarah mencatat bahwa ternyata bangsa Eropa telah mengenal Kawah Ijen di Banyuwangi sejak hampir seperempat milenium yang lalu. Tepatnya pada tahun 1770 di masa penjajahan Belanda, VOC menduduki Banyuwangi dan mendirikan benteng atau Utrecht. Benteng tersebut terletak tepat di sekitar 48 km arah tenggara dari Kawah Ijen. Kemudian, pada tahun 1786, penambangan belerang di Kawah Ijen dilakukan untuk bahan pembuatan mesiu kala itu. Dan Kawah Ijen kerap kali menjadi objek penelitian, pengamatan, dan eksplorasi di berbagai bidang keilmuan Momopal, seperti geologi, vulkanologi, tambang dan mineral, botani, sampai biologi flora dan fauna. Ini dimulai sejak era VOC menduduki Banyuwangi Momopal. Kemudian Prancis mengambil alih kekuasaan atas Pulau Jawa pada tahun 1799. Lalu saat Jawa dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811, hingga masa kerajaan Belanda kembali menguasai Pulau Jawa pada tahun 1816. Kawah Ijen dikenal hingga tingkat internasional dan tidak lepas dari jasa Katia dan Maurice Krafft. Keduanya adalah pasangan suami istri sekaligus ahli vulkanologi dan geologi asal Perancis yang melakukan riset di Kawah Ijen pada tahun 1971. Jika tadi kita membahas tentang sejarahnya, sekarang kita akan membahas pesonanya yang sudah mendunia nih Momopal. Pemandangan Kawah Ijen dari atas Gunung Ijen terlihat sangat indah Momopal. Kawah ini merupakan danau yang besar berwarna hijau kebiruan dengan kabut dan asap belerang yang sangat mempesona. Tidak cuma itu, udara dingin dengan suhu 10 derajat Celcius bahkan bisa mencapai suhu 2 derajat Celcius Momopal. Akan menambah sensasinya tersendiri. Di sini kalian juga bisa menemukan bunga edelweiss dan cemara gunung loh Momopal. Tapi ingat ya Momopal, jangan dipetik. Ayo kita lestarikan.
Selain itu, fenomena alam yang harus banget untuk kamu nikmati di Kawah Ijen adalah blue fire-nya yang muncul di tengah-tengah penambang sulfur dan hanya bisa dilihat pada dini hari menjelang pagi hari sekitar pukul 5 pagi Momopal. Tahu nggak sih Momopal, faktanya fenomena blue fire ini hanya ada 2 di dunia. Selain di Ijen, hanya ada di Islandia. Maka tak heran, keberadaan si api biru ini begitu sangat diburu para wisatawan, khususnya turis asing Momopal. Selain itu, Momopal juga dapat melihat adanya penambang balerang tradisional di sana. Dengan peralatan penutup hidung sekedarnya seperti sarung, mereka bisa tetap bekerja loh. Padahal asap di sini cukup tebal. Mungkin karena sudah biasa ya. Tips nih buat Momopal yang ingin berkunjung ke sini. Dari waktu dan apa aja sih yang diperlukan kalau Momopal mau menikmati Kawah Ijen? Yang pertama, waktu yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan Ijen adalah pagi hari. Sebaiknya, lakukan persiapan yang cukup jika akan melakukan perjalanan pada malam hari karena medannya agak cukup berat Momopal. Tapi tenang, sesampainya di atas, pasti bakal kebayar deh capeknya. Dan untuk menikmati si api biru, pendakian sebaiknya dilakukan pada pukul 01.00 atau jam 2 dini hari. Karena api biru bisa terlihat jelas hingga pukul 5 pagi Momopal, sebelum matahari muncul. Yang ketiga, gunakan penutup kepala dan telinga serta jaket ya Momopal. Ini jangan sampai lupa, karena suhunya di sini dingin. Yang kedua, jangan menggunakan celana berbahan jeans ya Momopal, tetapi pilih bahan kain atau celana kargo. Pilih sandal atau sepatu yang nyaman di kaki. Yang keempat, jangan lupa membawa masker atau penutup hidung. Karena untuk menuju kawah, Anda harus menyusuri jalan setapak, menyusuri tebing kaldera dan kadang-kadang asap belerang tertiup angin melewati jalur tersebut. Dan yang terakhir, sedia payung sebelum hujan ya. Kamu sebenarnya tidak diwajibkan sih untuk membawa payung atau jas hujan. Cuma kondisi alam kan tidak yang tahu. Kamu juga bisa membeli cenderamata di sana. Salah satunya cetakan balerang seperti kura-kura, boneka Hello Kitty, kepiting, dan sebagainya. Selain menjadi cenderamata, kita juga membantu produk usaha lokal dan usaha kecil para pengrajin di sana. Gimana Momopal? Sudah ada rencana untuk liburan ke Kawah Ijen? Menikmati pesona alam yang hanya ada 2 di dunia. Kapan lagi kan? Ayo segera rencanakan liburan kalian bareng momotrip.co.id. Semoga informasi dari kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar dunia pariwisata dapat kembali dibuka seperti sedia kala. Aku Andini pamit. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you!